Kalau kita melihat dari 3 huruf tadi ya, hakam, tidak ada head, wall, dinding, pelindung gitu. Kemudian ada kaf, bend, bending gitu ya, curve. Jadi seseorang yang melakukan kehendak orang lain, mengikuti kehendak orang lain. Kemudian mem, border, terus yang tidak jelas tadi. Kira-kira kita akan merumuskan maksud dari kata hakam yang menjadi kata dasar hokmah itu apa gitu. Baik, berarti kata hakam itu punya makna satu, melindungi, dinding pemisah. Jadi kalau orang punya hokmah, dia punya dinding pemisah, dia punya pelindung. Pelindung apa? Kalau saya sering bahas di grup itu ya kebodohan gitu. Orang yang punya hikmah, hokmah gitu ya, dia punya pelindung dari kegagalan ya. Teman-teman di grup inti sedang bergumul tentang mengimani sesuatu yang gagal. Saya kok beriman, saya pasti gagal. Kenapa sulit sekali beriman, saya pasti berhasil? Karena di otakmu ini ada sesuatu yang melawan hokmah. Jadi hokmah, headnya itu pelindung kita dari kegagalan. Itu adalah jaminan keberhasilan, katalah begitu. Jadi kalau orang punya hokmah, mendesain sesuatu, berhasil. Apa buktinya? Ya El-Sadik ini. Bagaimana El-Sadik berhasil? Ya karena saya diberi hokmah untuk merancang. Jadi El-Sadik ini punya pelindungnya. Kalau yang sudah bersama saya dari awal, saya nggak tahu yang paling tua siapa ya, mungkin Ayub ya kayaknya ya. Kalau dari 2012, kalau Ayub mungkin 2014 atau 2015 kenal saya, masih memperkenalkan diri ke saya. Jadi perjuangannya itu 99% pasti gagal. Bahkan di awal saya bilang, ya ini misi bunuh diri gitu. Tidak mungkin berhasil. Gimana berhasil? Sangat kecil peluang berhasilnya gitu. Bahkan ketika saya dijauhi gitu teman-teman saya gitu, yang hamba-hamba Tuhan gitu kan. Terus saya mikir, lah ini saya diutus Tuhan atau bukan gitu ya. Yang menjauhi saya malah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi mereka sepertinya ya, saya menduga motivasi mereka adalah ya supaya saya gagal gitu dengan El-Sadik ini. Tetapi entah bagaimana berhasil sampai sekarang. Bahkan banyak punya komunitas yang saya rasa semakin solid ya, kita semakin kokoh gitu. Secara kinerja juga kokoh, secara personal juga kokoh. Dari jangkauan yang kita jangkau secara wilayah juga makin luas, secara organisasi juga makin luas gitu. Jadi kenapa bisa berhasil? Ya karena ada hokmahnya di awal berarti. Maka tadi saya bilang tentang personifikasi hokmahnya adalah dia itu konselornya Tuhan di dalam penciptaan. Dia penasihatnya Tuhan di dalam penciptaan. Ya tidak heran El-Sadik bisa berhasil gitu. Karena ada penasehatnya, ada hokmahnya. Bahkan kegiatan-kegiatan kita di El-Sadik ini tidak ortodok, tidak ada pakemnya, tidak Kristen. Bahkan beberapa nyebutnya tidak Kristen, tetapi berhasil. Tim-tim El-Sadik pendeta juga banyak, tetapi ada yang menuduh tidak Kristen. Karena cara-cara, konsep-konsep tidaklah sesuai Kristen mainstream yang ada di Indonesia. Tetapi mereka tidak bisa menyalahkan langsung, tidak bisa. Siapa bisa menyalahkan tadi kamus Strong, kamus Brown River Briggs? Siapa bisa menyalahkan? Tidak ada, nol. Tetapi karena tidak diajarkan saja di Kristen mainstream, maka mereka beranggapan kayak gitu kok Kristen. Nah, tetapi ketika mereka saya tunjukkan sumber omongan saya, ya mereka nggak bisa membantah gitu. Mereka hanya ngotot kamu nggak Kristen gitu aja. Tetapi mereka nggak bisa nyalahkan materinya, nggak bisa. Tapi yang nyalah kayak siapa yang berani nyalahkan Brown River Briggs? Nggak ada. S3 aja belum tentu bisa nyalain gitu ya. Belum ada gitu.
Makanya itu bagian dari hokmah yang ada di Al-Sadiq. Jadi saya merancang bagaimana supaya berhasil. Gitu. Kalau saya merancangnya gagal, ya gagal. Tapi ternyata kan berhasil. Gitu. Itu dari khen-nya apa? Sorry kok khen. Khat ya, huruf khat yang artinya wall, dinding. Jadi di Al-Sadiq ini seperti dinding pemisah. Gitu. Salah satu pasien yang dilayani Al-Sadiq dulu melihat gitu, visualisasinya. Cuman sayangnya dia sendiri kok nggak boleh masuk di dalam visi itu ya. Dia mau masuk nggak boleh. Jadi visinya kayak dinding kota. Jadi semacam kota yang berdinding, berkubu. Jadi kayak kalau di PL kan begitu. Terus di dalamnya itu ada banyak manusia, ada gunungnya. Tapi gunung ini isinya manusia gitu. Jadi kayak ya mungkin itu tipenya simbolisasi gunung, katakanlah gunung Sinai gitu. Jadi saya memahaminya seperti itu. Sejak dulu Al-Sadiq itu begitu. Memang ada pemisahannya. Dulu visualisasi yang saya lihat sendiri gitu itu di awal-awal itu ya. Ada seorang tentara kemudian pegang pedang, dia menggaris, memisahkan. Ini luar, ini dalam, seakan-akan begitu. Ini Al-Sadiq, ini luar, ini mainstream, ini Al-Sadiq. Gitu. Jadi ada kekhususan di dalam. Nah itulah khat itu begitu. Kemudian di huruf yang kedua yaitu kaf, bending, curve, melengkung. Jadi dengan hikmat, dengan hokmah, itu kita akan membending kehendak orang. Ini kalau teman-teman, ini kalau bahasa lain mungkin bisa dikatakan komunikasi massa, bisa dikatakan skill provokasi gitu. Jadi saya dulu tes tes karakter itu munculnya itu ya. Saya punya kemampuan provokasi gitu. Bawaan. Jadi bisa memprovokasi orang untuk apa? Ya untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Ya curve ini. Curve bisa membuat orang itu lentur. Merubah kehendaknya untuk mengikuti kehendak saya. Simpelnya begitu. Jadi ketika saya tunjukkan ini materinya gitu. Tadi saya bilang ada yang menolak banyak gitu termasuk para hamba Tuhan. Tapi ada yang menerima. Nah, yang menerima ini adalah orang yang terkena kafnya ini. Yang bending atau curve. Yang dia melakukan kehendak orang lain, another will gitu. Jadi pemahaman tentang hokmah ini sebenarnya paling cocok itu ibu ya, makanya ini kalau ngajarkan hokmah kalau nggak membahas ibu itu susah gitu. Misalnya begini, tadi kemarin saya ketemu Ayub terus dia bilang ketika istrinya sudah nggak kerja kantoran, kerja di rumah, anaknya cepat sekali bisa bicara gitu. Jadi selama ini dengan Ayub lebih banyak kan istrinya kerja di luar kurang gitu. Begitu istrinya pulang nggak kerja di luar, di rumah lebih sering, lebih gampang anaknya yang kecil setahun 2 tahun bisa bicara lebih cepat. Artinya memang mau tidak mau peran ibu itu krusial di dalam pendidikan anak. Apa yang ingin saya bahas adalah ibunya ingin supaya anak itu gampang berbicara, another will, anaknya bisa diajak lebih cepat oleh ibu itu. Jadi si anak bisa mengikuti pengajaran ibunya lebih baik daripada pengajaran bapaknya. Ada perbedaan skill. Nah ini ada perbedaan hokmah. Mau gimana pun para laki tidak akan sebagus perempuan di bidang pendidikan anak. Karena ibu itu kan sudah, terutama ibu kandung ya, bukan ibu tiri. Jadi dia 9 bulan sudah berkomunikasi dengan janin gitu. Komunikasinya nggak hanya secara verbal, kadang kan ibu ngomong ke anak secara verbal, visual, suara, tapi juga secara kimiawi. Ada perkaitan emosi gitu. Jadi kalau ibunya stres, anaknya stres. Otomatis. Kenapa? Karena ya hormonnya bocor katalah begitu ya. Jadi si anak bisa merasakan stresnya ibu. Jadi kalau misalnya ibunya stres, kurang makan, nah anaknya kan kena juga.
Jadi kalau darahnya ada hormon kortisol, hormon stres itu, ya walaupun sebenarnya ada filternya ya di plasenta, tetapi ternyata ada pengaruhnya gitu. Anaknya bisa stres. Jadi kalau ketika dikandung ibunya itu stres, mungkin dengan keluarga, dengan suami, atau mengalami apa yang bikin stres gitu, itu terbukti si anak itu nanti ketika lahir itu punya watak stres, gampang stres, gampang depresi. Karena saya punya tetangga yang seperti itu juga. Jadi ibunya itu ya kelihatannya ditinggal atau gimana, anaknya stres loh. Kayak wong edan ngono ya, laku ning dalan gak gelem. Pernah itu, teman kelas itu. Jadi ada pola. Nah, saya nggak tahu itu genetik atau tidak, nggak tahu apakah genetik atau karena peristiwa di keluarga, bisa salah satu, bisa dua-duanya. Tapi itu data-data yang real, yang nyata. Gitu. Saya juga punya pengalaman gitu. Ketika ibu saya tidak ada, saya masih kecil, ya stres. Dampaknya besar ke anak, gitu ya. Jadi pengaruh dari kata huruf kaf bending ini itu kalau disimpulkan kira-kira begini. Kalau kita punya hokmah, kita bisa tanda petik mempengaruhi orang. Jadi kalau orang punya hokmah, kata-katanya akan didengarkan. Nah, makanya dia di dalam hokmah ini dari di kamus ya, dia itu kan mengajar. Kalau mengajar berarti kan dia didengarkan. Kalau dia didengarkan sema, artinya orang-orang itu sema kepada dia, maka orang itu akan bending. Awalnya nggak mau jadi mau, awalnya menolak jadi mau. Dulu saya ngajak orang ikut pelepasan pribadi ya, untuk pribadimu sendiri itu sulitnya minta ampun. Membuat orang sadar, oh, kamu itu berdosa, kamu itu punya warisan leluhur, dosa. Sulit sekali. Bahkan tim-tim inti saya dulu menolak gitu. Mereka nggak terima. Ada yang malu, ada yang nggak terima, dan macam-macam. Ya puji Tuhan generasi yang sekarang bisa terima. Dulu ketat ya, bukan ketat apa? Agresif ya nolaknya ya. Nggak senang keluar ya dari pelayanan Elsa. Padahal tim inti gitu ya. Kemana menyediakan rumah untuk saya, pelayanan, ketemu pasien gitu ya. Ke Jogja dulu ke rumah Pak Eka juga pakai mobilnya dia gitu. Dia dulu nyumbang kamera untuk saya, masih ada kameranya. Tapi ideologinya nggak cocok gitu. Dia nggak senang ketika dia sendiri pun harus pengakuan dosa, itu nggak senang gitu. Nolak itunya pengajaran saya tentang itu. Jadi sulit sekali. Tapi sekarang ya faktanya ada, yang nerima ada. Jadi bagi saya ya sudah, berarti saya berhasil membanding, membuat kehendak orang berubah itu bisa. Dengan apa? Hokmah. Dengan kaf itu tadi. Makanya dulu ada satu film, The Book of Eli, kalau teman-teman pernah lihat. Film itu dia bilang gini, salah satu frase kalimat. Jadi dulu, itu kan apokalips ya, film apokalips. Sesudah apokalips ya, begitu, perang nuklir atau apa. Nah, mereka itu mencari The Book of Eli. Apa itu Eli? Eli itu tokohnya. Booknya adalah Alkitab, KJV. Aku lupa, KJV atau NKJV ya, NKJV. Jadi dalam frasa kalimatnya adalah, dulu siapapun yang menggunakan kata-kata dari buku ini, The Book, itu bisa memerintah rakyat. Itu kalimat-kalimat yang saya ingat dari film The Book of Eli. Makanya orang-orang itu yang tidak bisa membaca karena mereka ya sudah beda budaya gitu. Jadi budaya membaca yang tidak ada. Bahkan itu The Book of Eli itu ini Braille ya. Jadi dia NKJV tapi dia Alkitab untuk orang buta. Jadi hanya sentuh saja. Lah yang bisa baca itu cuma salah satu budak perempuan yang dianggap gundek ya dari pemimpin ini. Yang bisa baca cuma dia, selain Eli ya.
Jadi selebihnya nggak bisa gitu. Karena apa? Kalau sekarang kan kita belajar braille masih bisa ya, ada internet, ada apa dulu. Nah di film itu nggak ada, semua kebudayaan hilang gitu, tinggal reruntuhannya saja. Jadi satu-satunya Alkitab yang tersedia itu NKJV dalam huruf braille gitu. Huruf sentuh, bukan huruf visual. Jadi kalau nggak belajar kan nggak tahu gitu ya. Yang bisa baca hanya orang-orang buta. Kebetulan dulu kan itu ada ini radiasinya tinggi, jadi banyak orang buta gitu. Kena radiasi matanya rusak. Nah yang satu ini masih bisa baca braille, sempat diajari mas. Yang lain tidak bisa gitu. Nah, itu menarik sekali gitu ya. Jadi tagline-nya adalah bahwa siapapun yang mengendalikan atau berbicara dengan kata-kata dari NKJV itu, Alkitab itu, dia bisa kontrol, mengendalikan rakyat. Nah itu curve-nya tuh. Jadi dia bending curve. Nah kemudian yang huruf terakhir mem, sudah beberapa kali saya bahas, itu air. Konkretnya makna abstraknya bisa dianggap menakutkan, ketidakpastian karena airnya, dalam tidak terselami, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau air tenang itu menghanyutkan, jadi dalam malah. Nah, jadi sulit memahami hokmah itu sulit. Kenapa ya? Karena mem sangat sedikit orang yang bisa diberi mem hikmat ini. Makanya Salomo dalam kitab-kitab hokmah itu dia seakan-akan bilang tidak semua orang mendapatkan. Bahkan dia bilang yang ada di bawah matahari itu sia-sia. Apa gunanya gitu? Saking sulitnya hokmah itu dia sampaikan, dia merasa semua itu sia-sia. Hidupmu itu seperti Hevel itu uap air gitu. Hidupmu itu Hevel, uap air, sekali kelihatan terus lenyap. Kalau kamu tidak punya hokmah, hidupmu seperti itu. Nah ini yang menarik gitu. Nanti kalau kita sudah di level hokmah, kita menyepelekan banyak hal gitu ya. Rambut itu jadi nggak seneng. Makanya saya juga kalau teman-teman melihat saya, kalau ada yang terutama watak gitu ya, saya agak sensitif gitu. Orang-orang yang punya watak brengsek, ngerese, punya motivasi tersembunyi, anyel gitu, bikin saya anyel. Gitu. Karena saya tahu maksudnya itu entah bagaimana itu bisa tahu motivasinya gitu. Dari apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu terbaca motivasinya. Jadi walaupun dia tidak menyampaikan dengan tegas, tapi dari tanda-tanda itu kelihatan, oh motivasinya ini. Nanti akan mewujud ke konsep-konsep pemuritan tentang integritas misalnya. Apa yang kamu omongkan, apa yang kamu lakukan, kan harusnya sinkron gitu. Kalau nggak sinkron kan sisi gelap gitu. Mulutnya mari kita memuridkan, tapi tindakannya malah tidak memuridkan atau melawan. Jadi dia secara kegiatan memuridkan, secara hasil itu menyesatkan banyak. Nah ini sisi-sisi gelap pemuritan di Kristen mainstream yang saya coba hindari di El Sadik. Saya coba tidak menekan dengan tekanan sosial, kamu harus ABC. Saya ingin orang itu memutuskan sendiri. Kenapa? Karena tadi Kaf itu bending another will kehendak. Perhatikan itu ya. Kamusnya tulisannya will. Ya. Jadi bagaimana orang itu bisa berubah kehendaknya. Jadi kehendak yang semula tegas gitu ya, tiba-tiba bengkok. Jadi dulu di sabda kemudian ketemu Ayub bosnya ya, salah satu komentarnya adalah kamu itu sudah benar Yub, sudah reform. Kenapa sekarang kamu ikut ET, gampangnya gitu ya, kok beda gitu. Jadi dari doktrin yang dianggap lurus kok belok, kok bending. Nah itu fungsinya atau kuasa dari hokmah itu begitu, bisa bending.
Kalau teman-teman yang sudah sadar pentingnya pelepasan pribadi misalnya, ya sama, teman-teman sudah melihat, bukan hanya melihat, merasakan sendiri gunanya gitu. Kalau teman-teman tidak ngerti fungsinya, ngapain ikut, kan begitu. Saya dulu juga tidak di awal-awal sekali, saya dulu pertama kali pengakuan diri saya sendiri itu di Tawangmangu ya. Itu 2017. Di awal-awal saya tidak. Bahkan ketika di awal saya pengakuan diri sendiri itu pengakuannya keturunan Raja ini ya, Mataram ya. Saya nggak ada apa-apa, nggak reaksi apapun. Ya reaksi si N ya. Di sebelah saya kami sama-sama pengakuan. Saya nggak ada feeling apapun. Dia yang manifestasi. Gitu. Jadi artinya manifestasi itu bukan tanda yang bagi saya sendiri ya. Saya tidak mencari manifestasi. Karena saya jarang gitu ya. Tapi ketika saya coba pengakuan saya ke orang lain, ada yang macam-macam, ada yang pusing, ada yang... Tapi sendiri saya coba kok nggak ngefek ke saya. Tapi saya tetap lakukan, karena saya paham teorinya. Walaupun saya tidak ada manifestasi, tapi saya tetap kena masalahnya. Ya tadi, ada beberapa gangguan yang saya deteksi ya, halus memang. Jadi agak sulit menghubungkan, oh gangguan itu karena itu agak sulit gitu, karena saya nggak ada manifestasi. Tapi ketika saya coba rutin gitu, lama-lama hilang itu. Dari penyakit medis sudah ada solusi, penyakit mental juga jauh berbeda. Jadi kalau pengen lihat saya tuh lihat Uki itu. 2014 itu saya kayak Uki gitu ya. Sukanya tiduran toh, nggak bisa apa-apa. Ketemu orang takut gitu. Nggak bisa sosialisasi. Nah kebetulan saya juga dijauhi teman-teman saya itu, jadi klop. Saya nggak ingin ketemu orang, teman-teman saya menjauh ya, jadi klop gitu ya, jadi penyendiri. Makanya ketika dulu di awal-awal pengen pelepasan, saya kan harus ketemu orang baru, itu menyusahkan gitu. Saya tidak terbiasa sama sekali gitu ya. Ketemu orang baru, membujuk supaya pengakuan dosa itu berat sekali bagi saya. Saya seperti dijelomprong ya, dipaksa. Jadi kayak ada medan perang, saya di belakang gitu ya, dijorok ya, didorong maju. Cara ini nganggo pedang merah mudeng gitu ya, cara berperang aja nggak paham, tapi dijorok ya, dipaksa maju. Itu, jadi Tuhan pun punya hikmah, gimana caranya saya bisa mau. Dulu kan saya nggak mau ya, apalagi full time, wegah gitu. Ora sudi gitu ya. Tapi Tuhan membuat will saya, kehendak saya itu bengkok, nggak setegas dulu. Dulu nggak mau ya. Dulu saya tentang karismata saja nggak mau. Alergi saya dengan yang pendeta-pendeta karismatik. Tapi sekarang tim-tim El Sadik rata-rata karismatik. Piye meneh. Saya khotbah kemarin jangan nerima juga karismatik. Tidak ada gereja reform yang nerima gitu. Yang nerima karismatik. Pelayan pelepasan yang nerima juga karismatik. Kita punya banyak karunia juga karismata ya. Dari 9 kemarin semuanya ada di El Sadik. Beberapa saya alami, beberapa yang lain gitu. Jadi saya rasa hikmah ini, pemahaman tentang hikmah, karunia hikmat itu harus dibarengi dengan pemahamannya. Jadi seringkali agak mirip dengan karunia pengetahuan. Tapi intinya begini, jadi karunia pengetahuan itu kan ilmunya saja. Nah, hikmah bedanya adalah itu ngerti batasan-batasan. Kayak mesin. Saya pernah coba pakai ECU Racing ya. ECU Racing itu kan ngelos ya, limiternya los. Ngasih jebol mesinmu bisa gitu. Jadi mesin saya itu kan 11.200 yang mesin yang kecil ya. Saya coba tuh 13.000, bisa, jalan bisa. Cuman ketika saya pakai itu, saya dulu tuh 3 bulan, terus mati ECU-nya nggak entah kenapa. Jadi ketika saya paksa di 13.000, itu yang saya rasakan ya, itu getarannya sangat hebat. Sampai jok saya itu bikin saya keri. Bokong saya keri itu
karena getaran itu ya, geli gitu ya. Saking kedernya itu. Terus tidak ada kenaikan kecepatannya mentok. Jadi 13.000 itu segitu-gitu aja, nggak ada penambahan tenaga. Jadi kayak malah datar aja, ampas gitu, nggak ada ampang ya istilahnya, hambar, tenaganya nggak ada penambahan. Walaupun RPM-nya menambah, tenaganya nggak nambah. Nah itu berarti ada namanya batas apa? Batas optimal, bukan maksimal. Jadi maksimal RPM-nya bisa terus sampai jebol. Itu kalau dipaksa 14.000, 16.000 jebol itu, klepnya jebol. Nah ternyata sebelum jebol itu pun ada batas tenaga, sia-sia gitu. Makanya ketika Prof atau Amsal bilang segala yang terjadi di bawah matahari sia-sia. Kenapa? Karena dia ketemu prinsip-prinsip optimal ini, itu nggak optimal, hanya maksimal saja, sia-sia. Hasilnya apa? Orang bisa belajar, kalau istilahnya kebut semalam, itu maksimal, semua informasi masuk, tapi nggak optimal. Kenapa? Nggak masuk, maksudnya nggak terekam ya, masuk tapi nggak terekam. Dia baca banyak, tapi nggak diingat, otaknya nggak sanggup nerima. Buffer memorinya habis itu ya, ditambah lagi tidak bisa. Jadi ketika pagi hari mengerjakan, hilang semua bacaannya yang semalam. Itu maksimal tapi nggak optimal, sia-sia. Nah, makanya ketika saya lihat RPM itu sia-sia nambah sampai 13.000, saya pentokin aja. Paling 12.000 atau 11.500 itu sudah optimal. Karena untuk sampai ke di atas itu nambah power itu banyak hal yang diubah gitu ya. Dari materialnya, klepnya, bahan silindernya, pistonnya itu gitu ya. Terus bobotnya pengaruh juga. Jadi kalau bobotnya ringan, RPM-nya bisa lebih tinggi. Bahannya lebih kuat, RPM-nya bisa lebih tinggi tanpa jebol ya. Terus ECU-nya, timing pembakaran itu sia-sia kalau nggak cocok di RPM tinggi itu sia-sia ya. Makanya di RPM rendah tinggi itu ada perbedaan timing. Terus nanti ada yang namanya asupan udara ya. Makanya kalau motor-motor yang kencang ada velocity stack ya, ada corongnya. Itu untuk menambah udara masuk. Itu tanda petik turbonya. Walaupun turbo pasif ya, tidak ada kipasnya. Itu berkaitan dengan desain. Ini hokmah. Jadi kalau orang pengen modif sesuatu, mendesain sesuatu dari suatu rancangan yang sudah handal, dia harus punya bukti lebih handal. Jadi ketika ada teologi mainstream, saya membahas sesuatu yang baru, El Sadik, mereka nggak terima, wajar. Saya harus membuktikan kepada publik, kamu punya yang lebih handal. Nah sekarang saya punya. Daripada kamu mengajarkan terjemahan, kenapa nggak pakai bahasa asli? Itu lebih handal. Satu dari pengetahuan ya. Yang kedua dari pengalaman. Kalau kamu diutus Tuhan dengan amanat agung misalnya, tulisannya pergilah. Tapi kenapa pendeta reform cuma ngundang orang KKR? Kenapa di desa-desa tidak ada gereja reform? Pendetanya nggak ada, gerejanya apalagi? Kenapa yang ada gereja karismatik yang mereka sebut sesat? Berarti kan ada masalah. Kenapa yang menaati amanat agung malah pendeta karismatik? Nah itu. Nah di El Sadik kita punya dua-duanya. Pengetahuan yang kita belajar getol sampai bahasa asli. Pengalamannya ya kita pergi. Kita punya karunia. Jadi ada pengalaman rohaninya yang nyata. Kamu ketemu setan bisa nggak? Menang tidak? Disandet kena tidak? Lalu disandet kena kok. Berarti kan kalah. Roh di dalammu tidak lebih besar dari dunia. Teorinya saja, tulisannya. Roh di dalammu lebih besar dari dunia. Prakteknya dobos, nol gitu ya. Berapa banyak aliran-aliran Kristen yang kalah dari dunia? Contohnya apa? Berapa banyak gereja yang sekarang ada yang ikut mamon, teologi kemakmuran, ada yang ikut kayak model Buddhis ya, memuja penderitaan. Itu teologi penderitanya ala-ala reform tuh begitu. Saya bangga sebagai orang yang menderita karena Kristus. Itu teorinya. Hanya lambe aja, hanya mulut saja. Prakteknya ya tadi.
reform asli dari Eropa, jauh-jauh dari Eropa nyebrang ke Hindia Belanda, bayar harga, meninggalkan keluarga, bahkan ada yang mati di Papua dimakan orang jadi korban kanibal. Itu bayar harganya orang reform Belanda yang dulu ya. Tapi yang sekarang reform sekarang tidak berani. Siapa yang berani? Mereka hanya mengandalkan biar yang bodoh-bodoh ini diinjili orang karismatik, nanti kalau sudah masuk gereja kita hasut, kita jadikan reform. Itu perilaku yang reform modern itu seperti itu, ngomong kosong gitu. Mereka kalau dibilang mereka pintar, ya sedikit, tapi nggak pintar-pintar amat gitu. Banyak teori-teori pengajar reform itu terlalu abstrak dan tidak ada sesuainya dengan Ibraninya. Jadi mereka hanya merasa pintar saja. Filsafat. Jadi mereka sebenarnya condong ke filsafat Yunaninya, bukan ke Ibrani. Ini jadi masalah. Apalagi walaupun ya slogannya reformasi kan sola scriptura. Tapi mereka nggak sola scriptura. Scriptura apa yang mereka sola itu? Katanya scriptura saja. Ibraninya seperti tadi. Kita ya di LSD lebih sola scriptura ke Ibrani. Itu lebih handal. Nah, itu. Nah, sampai sekarang nggak ada. Saya diblok itu oleh Budi Asali. Saya komen di grupnya dia, saya diblok oleh Budi Asali. Saya komen di grupnya MYM, saya diblok. Saya komen di grup pengajaran teologi reform, saya diblok. Kenapa? Mereka nggak terima. Mereka nggak terima dianggap lebih rendah. Gitu ya. Mereka merasa paling tinggi. Bengcu juga ya, saya pernah diblok Bengcu. Akhirnya di akun kedua saya add lagi tuh Bengcu. Diblokir ya sama Bengcu. Namanya Aris siapa gitu. Aris Widianto siapa. Jadi begitu, orang nggak sema, orang nggak mau mendengarkan. Makanya dulu di sesi awal saya bahas sema itu gunanya itu. Saya dulu sema dulu, saya mendengarkan dulu dengan Tuhan. Bagaimana cara mendengarkan? Ya saya juga bingung kan. Ini saya diutus Tuhan atau bukan? Kok saya ditolak orang Kristen? Kan saya harus membuktikan sebelum ke mereka ya untuk diri saya sendiri. Ini Tuhan asli atau KW? Ini halusinasi atau bukan? Kemudian saya coba masuk ke banyak grup Kristen. Oh nggak ada yang kayak yang saya pikirkan, nggak ada. Unik, tidak ada keunikan. Terus begitu ada pelayan pelepasan, nah ini maksud saya ini. Dari dulu kan saya bilang, ya Tuhan, kalau itu kamu ngutus saya, buat saya tuh dikasih kuasa gitu loh. Loh, saya cuman punya teori, orang meremehkan. Saya mengakui ya diremehkan. Terus saya kan ngomong ke yang ngutus saya kan. Loh, saya cuman ngajarin teori ya diremehkan, ya wajar. Ya mereka tidak salah. Ya salah ya yang ngutus itu. Yang ngutus kalau nggak memberi kuasa ya omdo juga itu. Sama saja kayak Panglima TNI nyuruh perang, Laksamana kirim 2 kapal perang. Panglima, ndak ada senjatanya. Bodoh itu. Kapal kosongan hanya mesin diesel saja, bedilnya ndak ada. Terus anti torpedo juga ndak ada. Gitu. Radarnya rusak, hanya mesin saja. Melaku manual lewat baca alam itu. Radarnya nggak ada, tiba-tiba ada pesawat mendekat nggak tahu. Sonarnya mati, tiba-tiba di torpedo nggak tahu, nggak punya penangkal torpedo. Ya gitu, saya dulu merasa seperti itu. Nah, tengah jalan baru saya dipaksa gitu ya, membuat senjata sendiri. Senjatanya tidak dibuat di pabrik, bikin sendiri di kapal. Tapi ternyata berhasil. Jadi hokmah. Jadi Tuhan memberi hokmah itu saya anggap dulu itu pelit, dikit-dikit gitu, lama sekali. Coba pelayanan pelepasan itu muncul di tahun awal ya 2012, 13. Saya nggak perlu stres gitu. Saya nggak perlu stres, nggak perlu DO, ya. Pekerjaan mapan, tidak perlu donatur barangkali waktu itu ya. Udah punya duit sendiri. Sekarang tim ekonomi baru berhasil
Ya tahun ini saya rasa ya 2023 ini. Itu dari 2011 sudah saya pengennya seperti itu ya. Baru 2023 12 tahun. Visinya 2012 tahun lalu gitu ya. Itu pun sekarang walaupun belum gede tapi sudah ada titik-titik tanda terang keberhasilan. Seperti itu. Ya, nanti di era IT feminim di 2019 sampai 2026 itu saya harapkan targetnya itu kita bisa diterima. Saya nggak berharap diterima gereja mainstream terus kan, sulit gitu ya. Ya beberapa menerima, tapi saya sebenarnya lebih condong ke orang-orang baru supaya tidak. Jadi saya itu kalau bicara ke gereja yang sudah ada itu susah. Kenapa? Karena mereka otaknya udah otak Eropa ya. Doktrin Eropa. Jadi kalau saya bilang pengajaran literal Ibrani itu ditolak gitu. Karena otaknya otak Eropa. Misalnya ibadah itu ya kayak harus gereja. Ibadah kan bisa bentuk lain. Tidak harus seperti itu. Konsep-konsepnya juga sama. Apalagi misionaris Melayu ya di Melayu. Bikin susah. Saya coba masuk ke grup apologetik. Lah mereka sama-sama nyebut Allah susah. Apologetik itu membedakan kedua Tuhan itu susah. Jadi mereka bilang Allah kami itu bukan Allahmu. Secara bahasa aja sudah salah. Kamu nyebut Allah aja salah. Itu tidak sesuai etimologi. Kamu nyebut Allah itu sebagai nama atau sebagai generik. Kalau nama berarti itu kamu mengakui itu satu Tuhan dengan orang Islam. Kalau generik, lah dasar generiknya apa? Di mana sebutan Allah itu generik? Tidak ada. Di Melayu pun Allah itu bukan generik, itu nama. Tapi karena dianggapan itu satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain gitu. Jadi percakapan sehari-hari sebutan Tuhan generik itu menggunakan nama itu. Di Melayu begitu dulu. Melayu Islam ya. Kalau dulu kan Melayu kan Hindu Buddha ya, tapi gara-gara pindah agama jadi berbeda penggunaan kosakatanya. Nah ini jadi masalah dalam apologetik. Jadi saya lihat ya susah, nggak akan terima tentang Isa misalnya. Kalau nggak jadi beberapa sudah mulai sadar kami tidak menyembah Isa Al-Masih. Ada beberapa komen apologetik begitu. Tapi orang di Islam nggak terima. Lawang ada gereja Isa Al-Masih lebih coba. Kalau ada yang ngomong gitu aku juga membela juga sulit. Memang ada gereja Isa Al-Masih. Makanya apologetik dan misi atau petobatan baru, doktrin untuk petobatan itu harusnya sama. Silakannya di kalangan Kristen itu berbeda gitu. Nah, ini masalah hokmah itu begitu. Kenapa orang-orang bermisi itu gagal? Sulit sekali berkembang di Indonesia. Ya, hokmahnya kurang gitu. Jadi dari istilah bahasa yang digunakan itu saja sulit diterima. Ya karena dompleng ke agama lain. Kenapa harus dompleng? Jadi kok mati nih kamera. Ya, jadi anjir masuk langsung mati kameranya. Nggak tahu ini bakat apa gimana. Ya itu ya, jadi hokmah itu seperti itu materinya. Ini materi dasar ya, kita belum meninjau ayat-ayat yang lain secara detail. Nanti mungkin saya nggak tahu nanti dibahas atau tidak. Tapi teman-teman bisa belajar sendiri di Bible Hub, tadi kamusnya ada. Kalau tertarik bisa diskusi juga nanti dengan saya di grup. Jadi bahan diskusi juga bagus. Saya rasa sejak dulu pengen saya begitu, tapi grup WA kayaknya sulit gitu ya. Kalau membahas materi semuanya diem, hanya berharap saya yang ngomong gitu. Harusnya itu timbal balik gitu. Pengen saya begitu ya, di grup Facebook dulu begitu, tapi ya itu kalau saya seperti itu. Kalau orang lain berbeda ya monggo gitu ya. Cuman tetap saya berharap teman-teman bisa belajar mandiri, karena saya tidak senang orang menjiplak saja. Kalian harus paham teorinya dulu baru praktek gitu. Karena nanti hasilnya beda.
Jadi kalau nggak paham teori itu praktiknya beda. Pengalaman rohani kalian akan beda gitu kalau nggak ngerti teori. Nanti kayak karismatik gitu. Saya tanya, kalian semua berbahasa roh. Siapa yang bisa menerjemahkan? Saya gereja enak. Mayoritas karismatik hanya bisa berbahasa roh. Jarang sekali bisa menerjemahkan. Terus kalau menerjemahkan itu hanya yang klise gitu loh, hanya yang baik-baik gitu. Itu hanya apa istilahnya? Itu bukan, jadi membedakan antara manusia dan Tuhannya sulit. Itu kan manusianya yang ngomong. Hanya yang baik-baik saja. Jadi kalau asli ketuhanan itu kalau ada dua entitas bareng berbeda, tidak ada Tuhan dan setan di situ, pasti pasti Tuhannya akan ngomong, "Henak, kamu salah." Kalau kamu merasa dirimu punya dua entitas, satu ketuhanan, satu yang lain, kesetanan apalagi, tetapi ketuhananmu diam saja dan nampak pro malahan, berarti Tuhanmu palsu. Gitu. Kalau saya ngomongin ke gereja-gereja, marah-marah mereka. Tapi itu realitanya, itu Del Sadik sudah banyak yang merasakan bedanya. Dulu kita dengan teman-teman di Sacred Neymar, kebetulan di sini ada Pak Andi juga dari GPF, bergumul gitu kan. Saya dulu juga nyebutnya Yahweh gitu. Tapi ketika saya belajar teorinya, Yahweh ini dari mana? Tidak ada asal usulnya. Dulu ada Yuval Prasetya di grup Facebook nulis Nikut Yahweh kan. Saya cari itu Nikut itu di PDF-nya Yakob Ben Chaim sama di sober-sober. Tidak ada satupun masoret yang nulis Yahweh. Dari mana Yahweh? Nah, ternyata dari Katolik. Dari mana Katolik? Dari mitos tentang kayu salib Yesus yang entah di mana itu wujudnya. Katanya di atas salib nulisnya YHWH gitu. Terus karena Katolik dia kan dari apa? Dari kamus Gesenius ya. Deus Father, Tuhan Bapa. Deus itu Zeus di Yunani. Di Romawi Deus itu atau Latin ya. Itu dewa, Dev. Di India Sanskerta itu Dev, dewa. Di Latin itu Deus, pakai D juga. Di Yunani jadi Z, Zeus. Berarti lebih tua Latin itu gitu ya. Daripada Yunani secara struktur sejarah silsilah bahasa gitu. Jadi ketika Kaisar Konstantin dan seterusnya itu yang Romawi itu jadi Kristen, dia pengen, karena dulu kan perang ya, memerangi Kristen, maka dia pengen menyatukan agama. Jadilah Katolik Romawi itu. Jadi Katolik Romawi itu campuran agama Kristen Yahudi masuk ke Eropa dicampur dengan agama Romawi. Salah satunya dengan penyebutan nama Yahweh itu. Jadi Yahwehnya dulu kan tidak ada pemahaman Ibrani, Masoret juga tidak tahu, Qumran juga baru ditemukan 47, 2000 tahun sudah Romawi. Jadi mereka tidak punya pemahaman bagaimana mengucapkan Yahweh. Bahkan sampai sekarang orang Kristen juga begitu. Itu nama yang tidak bisa diucapkan. Lawang Yahudi aja mengucapkan, kok kamu ngomong tidak bisa diucapkan? Ada buktinya di bait suci. Kamu aja nggak tahu, ada buktinya. Mereka mengucapkan nama itu bisa dibunyikan. Kalau nggak bisa, bagaimana mereka mengucapkan Eliyahu, Matid Yahu, Yirme Yahu? Itu ada ucapan, ada Yahunya. Makanya orang Arab meneruskan itu sebutan Yahudi karena itu. Mereka nggak nyebut Yehudim seperti Yahudi modern. Mereka meneruskan ucapan kunonya apa? Yahu. Berarti bukan Yahweh, tapi Yahu. U-nya hilang di Yahweh. Nah gitu loh. Setelah saya pelajari, oh berarti itu Yahweh itu bukan nama bunyi yang original. Nah, oh tiap kali ada yang masuk, kamera saya mati. Ini pakai apa? Jadi ketika bertambahnya pengetahuan saya tentang apa? Tentang itu saya jadi
apa namanya, ya berubah gitu. Saya bending, saya melengkung gitu. Dulu saya beranggapan Yahweh gitu. Bahkan dulu saya ke pastori Ambarawa, saya dianggap pahlawan kesiangan gitu. Pak Wid saksinya. Saya itu yang pertama-tama memperkenalkan Yahweh di Indonesia. Saya mikir, loh saya kan tidak memperkenalkan Yahweh. Saya memperkenalkan nama asli, bukan itu sebutan yang saya gunakan. Makanya harus ikut Masoret, kalau enggak Ibrani kuno. Nah, ini penting. Jadi ini pengetahuannya, hokmah, batasan-batasan. Jadi kita harus belajar pengetahuan, terus kita belajar batasnya. Nah, hokmah itu batasnya. Batasnya apa dalam pengetahuan teologi atau di Del Sadik? Batasnya prinsip anjing babi itu. Saya tidak akan memberikan mutiara kepada anjing dan kepada babi. Kalau orang saya deteksi gitu, kata ini anjing babi, saya nggak usah ngomong. Saya diam saja. Karena saya ngomong pun dia nggak terima, lah buat apa gitu ya. Daripada saya kehilangan energi sekian kilojoule untuk ngomong ke dia, saya diam saja. Daripada saya stres, saya memperjuangkan, dia nggak terima. Maka ada bend to another will yang kaf tadi ya. Itu kalau orang kehendak bebasnya tidak bend, tidak kaf, jadi dia belum menerima hokmah seperti saya. Terus buat apa saya ngomong? Nah, itulah gunanya Yohanes Pembaptis, perata jalan. Jadi kalau orang datang langsung ke saya, itu biasanya kaget atau kagok ya. Keras gitu ya. Karena saya prinsip saya begitu, hokmah saya begitu. Karena udah banyak terjadi gitu. Jadi itu bukan serampangan, sudah ada risetnya, sudah ada datanya. Bahkan ada yang asimptot gitu ya. Sering ketemu saya, ngerti saya pelayanan, bisa nolak El Sadik. Padahal dia mengalami gitu ya. Cuman nggak tahu ya. Jadi dia tuh kayak nggak sadar itu selesai nanti di El Sadik gitu loh. Pasti dengan pelepasan itu selesai masalahmu. Dia ya tuh ya. Jadi kayak ada tipis sekali gitu ya. Tinggal sedikit lagi dia bisa dek gitu. Tapi nggak nyampe, asimptot. Mau dikasih itu kan ada rumusnya ya, asimptot itu ya, parameter dampak. Jadi mau dikasih X dan Y seberapapun, ada ininya parameter dampaknya, ada konstantanya. Konstantanya nggak nol, kalau nol dia nyentuh ya. Jadi konstantanya nggak nol, karena tidak nol, hanya limit mendekati nol, dia tuh nggak nyentuh gitu ya. Mau seberapa kencang pun dia mengejar Tuhan, tidak nyentuh, tidak sampai. Jadi kalau orang berjuang itu ada yang tidak sampai, apalagi tidak berjuang gitu. Makanya ketika di kamus tadi bilang tentang ayat yang proverb ya, Amsal ya, barang siapa mengejar hokmah, dia akan mendapat richly reward, upah yang maha kaya, gampangnya gitu, upah yang luar biasa. Itu mengejar dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi yang tidak gitu, yang tidak mau belajar ya, itu sudah maksudnya belajar aja susah mati. Saya dulu sampai stres gitu. Kenapa? Saya bingung ini bener reform atau karismatik, hanya dua itu awalnya. Kita itu ya benar, kita itu ya benar ya. Setelah selesai baru saya ngeh, oh ini bener temuan saya sendiri. Mereka punya salah masing-masing. Dan kenapa mereka salah saya jadi tahu. Itu saya dapatkan dengan perjuangan. Wah, luar biasa. Stresnya luar biasa. Jadi kamu baca sampai otakmu itu migrain. Pernah nggak gitu? Jadi kamu baca materi teologis sampai otakmu migrain. Kalau belum migrain, belum ya. Standar saya itu begitu. Migrain saya baru istirahat. Artinya otaknya udah, biologisnya, sistemnya sudah over gitu. Kalau mesin udah overheat, harus berhenti. Oke, begitu ya. Jadi pemateri tentang hokmah, nanti penerapannya bisa sambil jalan, nanti banyak materi.
Tapi intinya kita harus paham dulu teorinya, etimologinya harus tahu. Nanti kalau teman-teman tahu etimologi dari 3 huruf saja, khat, kaf, dan mem, itu hasilnya jauh berbeda daripada nggak ngerti. Gitu. Makanya saya sering mengamati orang-orang yang tidak belajar Ibrani kuno. Ketika mereka bahas hikmat, itu kayak ampang gitu ya, kosong, hambar itu. Bisa dengarkan pengajaran itu hambar, nggak menyentuh gitu ya. Jadi membaca kamus Ibrani modern sama membaca kamus Ibrani kuno aja udah beda feelingnya. Kalau nggak baca kuno, mana ngerti bahwa kaf itu ada bendingnya, mana ngerti khat itu ada unsur wallnya, pelindungnya, nggak ngerti. Itu hanya ngerti kalau ngerti Ibrani kuno. Kalau Ibrani modern aja nggak ngerti. Di STT kan hanya Ibrani modern saja, jarang sekali dan kuno. Kemarin di grup saya saya shooting foto pendeta membahas shalom, ada yang salah. Wahnya ditulis sebagai nun. Dia ngomongnya salam, tidak ada n-nya, tapi di slide-nya itu ada nun-nya. Itu aja udah jadi masalah. Ya, itu bagian dari kesalahan teknis ya, bisa juga. Tapi ya gitu. Kalau kita tidak terbiasa ya pasti etimologinya salah. Bisa-bisa di kata salam ada nun. Padahal itu waf sebagai o, sebagai konsonan, sebagai vokal, bukan konsonan, dan tidak ada maknanya. Jadi waf sebagai o itu tidak bisa dimaknai. Itu hanya bunyi. Nah, hal begini harus kita pahami kalau belajar. Belajar itu ya sekalian gitu, yang mudeng tenan gitu ya. Jangan setengah hati. Makanya kalau pemuritannya Yesus itu, kalau kamu bikin menara, pikir dulu, punya bahan tidak, punya biaya nggak menyelesaikan. Kalau nggak punya biaya nggak usah bangun. Jadi artinya dia tuh kayak memisahkan. Kalau kamu dimuridkan, kalau kamu nggak punya hasrat mengejar hokmah, wis ora sah gitu, gampangannya gitu. Makanya di Wahyu ada 2 golongan. Golongan pengantin dan golongan para tamu. Golongan pengantin itu bisa menjadi orang-orang kudus itu. Para tamu tidak bisa. Kurang gitu ya, kurang kualifikasi. Ada banyak kriteria tapi kurang dalam kacamata Tuhan gitu. Nah, kita di El Sadik kita berusaha mengejar pengantin itu, standarnya. Kalau kamu paham ya harus paham benar. Kalau kamu punya kuasa harus punya kuasa benar. Pemahaman setengah-setengah, kuasa juga setengah-setengah, repot. Di El Sadik kita nggak pernah 2 puasa, tapi kita menang. Ketemu setan manapun saya belum merasa kalah. Kalaupun kalah nanti ketahuan, oh salah, berarti saya punya dosa. Ya saya 591. Kalau kita kalah power, akui saja, jangan ngayal gitu ya. Akui bahwa kamu itu pasti punya dosa. Nah ini keluar, mati lagi kamera saya. Oh ini jadi kalau ada yang masuk keluar ngebug ini kamera. Oke. Ini kalau paham IT ya jadi paham gitu ya. Oke, jadi mati lagi. Ada yang masuk mati lagi. Oh, dari tadi berarti ada yang keluar masuk bikin kamera mati. Ini di Firefox ya, di Chrome tidak. Oke. Nah, ini saya langsung ketemu solusi. Otak saya langsung ngerti, oh ini kenapa. Ini kita problem solving ya. Jadi kita harus membiasakan diri jadi problem solving. Gunakan otakmu itu yang nganggur-nganggur itu gitu. Jadi banyak orang tuh otaknya nganggur memang. Nanti kita di push tuh masih bisa sebenarnya, tapi karena malas. Nah, malasnya itu setan seringkali. Di otakmu ada setannya di malas itu. Disuruh baca kamus tinggal baca aja tidak mau loh. Kamu kalau studi kata, buka ada kamusnya gratis. Pakai internet juga bukan video ya, jadi tidak tinggi kebutuhan datanya. Tidak mau loh. Karena orang tidak terbiasa menggunakan nota itu. Apakah ini karena saya INTJ, saya nggak tahu ya. Mungkin karena saya TJ-nya itu
suka menggunakan otak, suka mikir gitu ya. Tapi seharusnya itu tidak jadi persoalan gitu. Muridnya Yesus tidak semuanya orang pintar. Yohanes itu bukan orang pintar, Petrus itu bukan orang pintar, itu nelayan. Kalau dia nelayan, dia tuh nggak lulus sekolah rabi. Jadi di usia 12 dites madrasah kerabian, nggak lulus itu. Mungkin yang lulus Nathanael ya, Paulus lulus masuk, Yesus lulus masuk, pinter gitu. Tetapi murid Yesus nggak semuanya pinter. Kalau baca surat Paulus sistematis, kalau baca suratnya Yohanes muter ya, memang sulit gitu ya. Petrus juga gitu. Jadi kecerdasan bukan syarat sebagai murid Yesus, bukan. Nah, di Al-Sadik saya punya dua pilar ya, dua sokok guru. Satu, pengetahuan identik dengan kecerdasan, memang. Makanya dulu Vikaris komen, grup Mas ET ini di Al-Sadik kok isinya wong pinter-pinter ya. Pak Irawan ya, waktu itu kami bahas Pak Irawan. Pak Irawan itu jenius di berprestasi ya, siswa berprestasi gitu. Yang bangun Tukuba di Gereja Ambarawa dia. Ketemu saya cocok gitu ya. Saya juga heran, ini secret namer pendeta apalagi ya, kok bisa-bisanya terima. Karena ada Pak Andi juga ya, pionir secret namer di Purwodadi. Pasti bergumul gitu. Karena gerejanya itu gitu, nyebutnya Yahweh. Jadi kan tidak. Ketika dijelaskan materi, oh terima, oh ya sudah gitu. Dan dulu di GPR Purwodadi pelepasan dengan nama Yahweh gitu. Bagi saya nggak masalah, kayak itu bunyi saja. Tapi kalau dalam tahap tertentu itu tidak boleh dipakai konsepnya. Karena ada ya, seperti pendeta L gitu ya. Dia nyebut Yahweh, ngajarkan Yahweh, tapi dia mengajarkan LOA. Dan dia bilang LOA itu hukumnya Yahweh. Kok bisa gitu loh, roh Yahweh ada dalam dirinya, kok ngajarin LOA yang bukan ajaran Yahudi, bukan Kristen. Kalau orang Kristen ngajarin Yahudi termasuk oral Torahnya, kan mending gitu ya. Nah ini LOA itu tidak ada. Kalau mistis Yahudi aku nggak tahu ya, tapi di oral Torah yang rata-rata umum itu nggak terima dengan LOA. Ortodok Yahudi tidak ada ngajarin LOA. Tapi dia bisa bilang itu hukumnya Yahweh. Yahweh yang mana ini? Jadi ketika dia ngomong Yahweh, itu definisinya apa? Nah, makanya saya selalu bilang, kesesatan itu dimulai dengan perubahan definisi. Kalau Anies bilang, kita tidak akan normalisasi, tapi naturalisasi, dia mau merubah definisi. Aslinya bodoh wae. Hanya kata-katanya saja. Makanya saya sering bilang, kamu nyebut Yesus tidak masalah. Dalam diskusi di grup WA kita selalu nyebut Yesus. Dalam grup live session kita juga nyebut Yesus. Tidak ada masalah. Karena saya bukan penganut secret number yang bilang Yesus itu artinya dialah kuda jantan. Yesus itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Jadi jangan dianalisa dengan grammar Ibrani. Yat dia sus kuda jantan. Orang kalau ngawur itu ya begitu. Ngerti tapi setengah-setengah gitu. Dia ngerti grammar Ibrani, yod itu dia, dipakai ke kata Yunani, ngawur gitu ya. Itu murni Yunani, penyerapan dari apa? Yesuamu itu. Di Yunani tidak ada H, hilang hanya. Yodnya masih ada Y. Yang beda hanya akhiran aja, A sama U, us itu ya. Lah itu us itu fitur grammar, fitur bunyi dalam Yunani. Petros, Paulos, semuanya os. Sergius. Nah, jadi os itu ciri khas Yunani, itu bentuk grammar. Jadi ayinnya yang Yesua ayinnya itu diganti oleh us itu. Karena penyerapan bukan literal ya, jadi penyerapan. Penyerapan ya bebas, dia akan menyerap yang mana. Nah, jadi semua yang saya sampaikan tadi perlu yang namanya hokmah.
ada batasannya. Kalau orang memorinya segini, saya beri ilmu segini, jeglek, gitu ya, edan. Saya dulu juga sama. Saya dididik dengan Kristen mainstream ya segini gitu. Ketika Tuhannya El Sadik memberi saya ilmu segini, stres saya. Ini bingung saya. Ini yang saya hadapi ini Tuhan asli atau tidak? Saya konsultasi dengan para hamba Tuhan. Enggak, Nang, enggak. Pokoknya kamu salah. Kamu pokoknya salah. Itu bukan Tuhan. Kamu tidak diutus Tuhan. Nah kan saya bingung. Di dalam pengalaman rohani saya, ini Tuhan. Tapi ketika saya konsultasi kok bukan. Ya kan saya bingung, stres ya. Karena ilmunya segini. Saya perlu belajar memperluas ilmu saya, materi saya. Begitu ini lebih lebar, jadi ngerti. Oh, kenapa nih Mas ini pendeta ini ngatain saya sesat? Kenapa dia tidak mengaku saya diutus Tuhan? Kenapa? Saya tahu gitu loh. Ada prosesnya. Bukan berarti saya mengakui mereka benar gitu, tapi saya tahu prosesnya. Begitu saya tahu ini proses yang salah, terus bedanya apa dengan saya? Tuhan yang mengutus saya. Oh ini, jadi saya ngerti batas-batasnya. Jadi ketika Darius angkat tangan habis bahasa roh, saya ngerti batasnya. Itu bahasa roh palsu, tangannya palsu, semua pengalamannya palsu. Dia mau bilang Eloi Eloi lama sabachthani, oh itu Yesus palsu. Tangannya gini merentang, oh itu stigmata palsu. Jadi kalau Katolik membanggakan stigmata itu palsu. Itu batasnya. Perlu apa bisa tahu batas? Hokmah. Jadi kalau nggak ada hokmah, nggak ada karunia hikmah, sulit. Nah kita berusaha. Kalau karunia kan bebasnya Tuhan ya, itu kita tidak bisa protes. Saya lupa apakah saya pernah minta karunia tertentu. Cuma dulu saya hanya bilang Tuhan bagikanlah pengetahuan padaku. Jadi pengetahuan bukan hikmat gitu ya. Karena saya baca Salomo. Pengen seperti Salomo gitu. Itu saja yang saya minta. Tapi saya tidak minta itu sebagai karunia. Beberapa saya paham itu belajar gitu. Seperti saya materi tadi, itu belajar. Saya mati-matian belajar bahasa Ibrani. Atau tidak ada sekolah itu. Ke sumber-sumber Yahudi. Saya punya dulu materi di Dropbox itu 8 giga gitu. Karena habis ya sudah saya berhenti pakai Dropbox, saya copy aja. Sekarang saya pindah ke Gmail, beberapa saya upload di drive Gmail kita gitu ya. Supaya teman-teman juga bisa belajar. Gitu. Jadi kalau teman-teman secara materi data itu ada di drive, bisa dicari. Tanya saja ke saya. Gitu. Tapi kalau cuman untuk tahu dan tidak dipelajari ya kadang saya juga malas memberikan gitu ya. Ya tadi batasannya. Ini asu karo babi ora perlu gitu ya. Anjing dan babi tidak perlu. Saya juga dulu heran kenapa Yesus ini begitu keras ya. Jangan berikan mutiaramu kepada anjing. Jangan berikan barang berharga mutiara kepada babi kalau nggak salah ya. Jangan berikan barang berharga kepada anjing gitu. Saya rangkum aja 2 ayat itu. Berarti kategori anjing, kategori babi itu jangan dimuridkan dengan keras. Jangan diberi materi keras. Makanya ketika tentang perempuan Sirofenisia, hei anjing gitu. Si perempuan tidak protes loh. Ya Tuhan, kami itu memang anjing. Tapi anjing pun makan remah-remah roti dari meja Tuhan. Yesus sebagai yang menerima jawaban itu kan juga terpesona. Ibu ini lebih beriman daripada orang-orang Yahudi. Bayangkan, seorang Sirofenisia, perempuan apalagi, dia mati lagi nih kamera. Seorang perempuan Sirofenisia yang jelas double ya. Kalau dia lelaki ikut sekolah rabi bisa. Jadi kalau dia
lelaki bisa jadi anggota sinagoga, belajar gitu ya. Perempuan tidak. Belum kayak sekarang ya, semua orang bisa bebas sekolah. Dulu tidak bisa. Rabi harus lelaki. Nabi bisa perempuan, nabi ya ada. Tapi kalau rabi harus lelaki. Saya belum pernah dengar rabiah gitu. Rabi perempuan belum pernah dengar. Nah ini perempuan, bangsa asing lagi. Jadi secara pengetahuan jelas tidak mungkin ngerti. Sudah non-Jewish, perempuan lagi. Itu sudah 2 level kesulitan. Tapi dia bisa bilang, anjing pun makan roti dari remah-remah meja tuannya itu. Hanya remah-remah, dia terima hanya makan remah-remah. Nah dia anjing. Jadi dia dibilang ini orang beriman. Terus dipisoi sebagai asu, tapi dia disebut beriman. Nah, gitu. Makanya di El-Sadik saya juga tidak kagum dengan mulut-mulut salah itu. Kalau kamu anti pisuan, Yesusmu tuh misuh, hei anjing, hei perempuan anjing. Yang dikatai anjing terima. Dan baru kemudian dipuji, wah ini beriman lebih baik dari Farisi. Dipisoi disik sebagai asu, baru dipuji sebagai orang beriman. Itu ngetes. Kalau sebagai asu dia menggonggong dan menyala dan menggigit, berarti itu asu tenan. Tapi kalau dia dengan rendah hati mengakui keasuannya, memang dia nggak ngerti gitu. Tapi dia menang LG. Tapi kan anjing juga makan remah-remah roti, jatuh di bawah. Ya. Wah ini legal ground itu, dia paham. Seorang perempuan yang tidak pernah diajari legal ground, tidak pernah diajari hukum Torah, mungkin hanya dengar saja secara verbal di publik, bisa ngerti loh. Siapa yang kasih dia hokmah? Luar biasa. Jadi artinya roh Tuhan bekerja di dalam itu perempuan. Yesus sebagai hakim, dia hanya menerima kata-kata yang berhokmah. Jadi kalau kamu datang kepada hakim, kata-katamu goblok, ya jangan harap diterima. Kamu harus menerima hokmah. Siapa yang ngasih? Roh Kudus. Roh hokmah, roh hikmat, roh ima, roh ibu. Gitu. Ibu yang mengajarkanmu. Kalau kamu nggak diajari ibumu, ya jadi goblok. Ngomongnya raiso. Gitu. Makanya ini hal penting dalam sekali. Nanti bisa sampai Tritunggal kalau mau gitu. Tapi ya itu clue-nya ya. Nanti kalau teman-teman memahami hokmah ini, otamu sampai ke sidang Dewan Ilahi. Punya hak suara di sana nanti. Apa yang kamu ikat di bumi, diikat di surga. Itu Petrus ya, kalau itu Paulus saya lupa. Seperti itu Petrus ya, kalau salah. Kalau kamu sampai ke level ini, yang kamu ikat di bumi, diikat di surga loh. Bayangkan. Itu doa legal ground-nya, doa kesepakatan langit bumi. Kalau kamu tidak setuju, Tuhan pun tidak setuju. Kalau kamu setuju, Tuhan pun setuju. Itu manunggal kawula Gusti, menyatu dengan Tuhan. One united itu begitu. Makanya ilustrasinya pernikahan. Jadi penyatuan ketuhanan itu seperti pernikahan. Kristus dan pengantin perempuan. Itu abstraknya. Sedekat itu, seperti pernikahan. Karena kalau sudah di level itu mau lepas itu sulit. Karena ya itu jadi sia-sia. Jadi kalau saya sudah di level ini, terus ketemu doktrin-doktrin mainstream Eropa, gitu. Sia-sia itu. Berdoa siang malam seminggu supaya nggak mati, tetap mati. Daud juga begitu. Seminggu berdoa supaya anaknya nggak mati, tetap mati. Kenapa? Lalu sudah diputuskan kok. Kalau sudah Tuhan memutuskan, sudah inkraf, buat protes, buat demo, buat bom itu tidak ada gunanya. Keputusannya tetap begitu. Hanya bisa peninjauan kembali. Tapi itu susah sekali dalam sidang Dewan Ilahi. Karena sekali diputuskan, itu dilaksanakan. Mati ya mati, urip ya urip.
sembuh ya sembuh. Itu. Jadi keluar dari level anjing dan babi tadi sulit sekali. Ngajari orang hokmah sulit. Jadi harus hokmah itu sendiri personifikasi ya. Jadi hokmah itu personifikasi, person. Dia sendiri harus memberikan kepada orang itu. Makanya kalau di teman-teman lihat ini ya, tentang ketuhanan itu ada ayat begini. Aku Yesus melindungi siapapun yang Bapa berikan kepadaku. Ini jaminan keselamatan. Barang siapa diberikan Bapa kepadaku, pasti selamat. Kenapa? Siapa yang bisa mengambil mereka dari tangan Bapa? Nah, gitu. Jadi harus Bapa sendiri yang memberikan. Tuhan sendiri yang harus memberikan konselornya ini. Hei konselor, berikan hokmahmu kepadanya. Itu loh. Nah, ini personifikasi itu berarti antara Tuhan, God, Bapa ini dan konselor ini dan hokmah ini. Itu tidak langsung. Mereka personnya berbeda. Wahai sang hikmat, berikan kepada manusia ini, namanya Ete ini, berikan hokmahmu, biar dia mengerti ketuhanan. Kalau hokmah tidak memberi, saya juga nggak ngerti. Banyak pengetahuan saya itu, saya belajar, tapi ada beberapa yang saya tahu sebelum belajar. Tentang Tuhan yang hidup itu saya tahu belum belajar, SMP. Konsep saya tentang Tuhan yang hidup itu sudah dari sana. Saya tidak pernah belajar teologi, tidak dididik khusus gitu ya. Sudah ada konsep. Begitu saya belajar Ibrani baru nggak, loh ini kan ya saya pahami sejak dulu ini. Tuhan itu harusnya ya punya kehidupan, punya sifat hidup. Dijak ngomong ya jawab. Itu sudah dari SMP saya punya kriteria itu. Jadi kalau saya ketemu Tuhan palsu yang dijak ngomong nggak bicara, disuruh tunjukkan kuasa nggak bisa, disuruh nunjukin mujizat nggak bisa, apalagi kalah dengan Tuhan lain atau setan gitu. Berarti itu KW. Itu konsepnya sudah tercetak kuat sekali. Karena itu sebelum saya bertobat barangkali. Saya belum lahir baru. Itu udah tercetak. Jadi kalau saya ketemu Tuhan palsu, udah ngopo gitu. Jadi ketika saya beriman, lahir baru, dijelaskan, oh ya ini yang saya cari. SMA aja, ini yang saya cari. Kenapa dari dulu, saya dulu SMP udah baca Alkitab, tapi nggak paham ini. Karena strukturnya nggak paham. Harus dijelaskan, harus pengetahuan gitu. Tapi hokmah itu sudah ada. Saya udah paham dulu tanpa belajar. Ngertinya SMA gitu. Keselamatan ngertinya SMA. Saya dari SMA baca Alkitab, nggak ngerti tapi saya punya hokmah itu tentang Tuhan. Selebihnya enggak. Proses keselamatan saya nggak ngerti. Saya harus dijelaskan orang baru ngerti. Gitu ya. Jadi hokmah ini dalam sekali. Saya rekomend teman-teman tidak hanya pengetahuan saja, tapi pengalaman wajib. Apalagi kita bahasanya karunia hikmat. Jadi pengetahuan hikmat dipelajari seperti saya tadi, belajar bahasa asli. Karunia hikmat tidak bisa dipelajari. Itu akan diberikan kepada siapapun yang ya sesukanya. Ya sosok ini personifikasi. Sesukanya dia mau ngasih. Kalau dulu dia ngasih saya, suka-suka dia. Jadi ketika saya memandang orang lain, kok orang lain tidak ngerti ya? Oh ya berarti tidak diberi hikmah. Karunianya tidak punya dia. Dia harus belajar hikmah. Karunianya tidak punya. Kalau dia nggak belajar, ya jangan harap. Sudah nggak belajar hikmah, dia juga tidak diberi karunia hikmah. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita manusia itu belajar gitu. Siapa tahu nanti Tuhan menambahi dengan karunia. Karena ini suka-sukanya Tuhan, itu kita nggak punya wewenang, intervensi nggak bisa. Kita protes, Tuhan karunia aku kok bukan itu, nggak bisa. Karunia aku kok nggak bahasa roh, nggak bisa. Itu karunia nggak bisa diprotes. Ya suka-sukanya Tuhan. Ya, wadahmu semene,
Karuniamu ya semene. Wadahmu semene, karuniamu semene, jeglek edan. Mati paling. Oke, udah jam berapa ini? Jadi panjang sekali. Jam 10. Panjang sekali materi saya. Ya itu saja, saya sudahi. 1-2 pertanyaan silahkan.